Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alaz zalimin. Amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, sudah menjadi kodrat manusia bahwa dalam hidupnya ia membutuhkan rasa cinta. Ia butuh mencintai seseorang dan dicintai seseorang. Dan nilai cinta tertinggi ketika seseorang mencintai Allah dan mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Cinta itu membutuhkan bukti. Begitu pula ketika kita mencintai Allah, butuh pembuktian. Dan bukti kita mencintai Allah adalah dengan mengikuti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Wallahu ghafurur rahim. Katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat ini secara jelas, tegas, dan lugas menyatakan bahwa jika kita mencintai Allah atau mengaku cinta kepada Allah, syaratnya adalah mengikuti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu bentuk mengikuti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah melaksanakan pesan yang disampaikan olehnya melalui hadis-hadis yang bisa kita temukan di berbagai literatur hadis. Di antara pesan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tertuang dalam hadis yang disampaikan oleh Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Ada 5 perkara yang diwasiatkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada sahabatnya. Pertama, ittaqil maharima takun a'abadan nas. Bertakwalah kepada Allah, niscaya engkau akan menjadi manusia yang paling baik ibadahnya di antara manusia. Ketakwaan akan tumbuh kuat bahkan melekat pada setiap tindakan kita. Manakala benih takwa tertanam kuat dalam kolbu kita, ketakwaan pula yang menjadi tolak ukur kemuliaan manusia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah tegaskan dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah orang yang paling bertakwa. Bahkan bagi orang-orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dijanjikan oleh Allah diberikan jalan keluar dari segala persoalan yang dihadapinya dan diberikan rezeki dari sumber yang tidak diduga sebelumnya. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat At-Talaq ayat 2-3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, niscaya Allah akan memberikan baginya jalan keluar dari persoalan hidup yang dihadapinya dan memberikan rezeki dari arah yang tiada disangka-sangka sebelumnya.
Kaum muslimin yang dirahmati Allah, wasiat Nabi yang kedua, warada bima qassamallahu laka takun aganan nas. Hendaknya engkau ridho atas bagian yang Allah berikan, niscaya engkau akan menjadi manusia yang paling kaya. Orang kaya bukanlah orang yang memiliki harta yang berlimpah. Orang kaya bukanlah orang yang memiliki segudang uang. Orang kaya bukanlah orang yang hidupnya bertabur emas, intan, dan permata. Tapi orang kaya adalah orang yang jiwanya ridho atas pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam satu hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim dari Abu Hurairah, laisal gina an kasratil arad walakinnal gina ginan nafs. Kekayaan tidaklah diukur dengan banyaknya harta, namun kekayaan yang hakiki adalah kekayaan hati. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, wasiat Nabi yang ketiga, wa ahsin ila jarika takun mu'minan. Perbaikilah hubungan dengan tetangga, niscaya engkau akan menjadi mukmin yang hidup dalam keadaan damai. Tetangga tidak hanya bermakna orang yang menetap di sekeliling rumah kita. Rekan kerja yang berdampingan meja, bersebelahan ruangan, berbeda divisi, dan seterusnya adalah juga tetangga kita. Hak dan kedudukan tetangga bagi seorang muslim sangatlah besar dan mulia. Sampai-sampai sikap terhadap tetangga dijadikan sebagai indikasi keimanan seorang hamba. Sebagaimana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jaroh." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia memuliakan tetangganya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Bahkan besar dan pentingnya kedudukan tetangga bagi seorang muslim sangatlah ditekankan. Sebagaimana sabda Nabi yang diriwayatkan oleh Baihaqi, laisal mu'minul ladzi yasma'u wa jaruhu ja'iun ila jambih. Bukan mukmin orang yang kenyang perutnya sedang tetangga sebelahnya kelaparan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, wasiat Nabi yang keempat, wa ahibba linnasi ma tuhibbu li nafsika takun musliman. Cintailah sesama manusia layaknya mencintai diri sendiri, niscaya engkau hidup dalam kedamaian. Setiap manusia, meskipun berbeda bahasa, budaya, warna kulit, bangsa, dan bahkan keyakinan, selagi mereka tidak mengganggu keyakinan kita, wajib kita cintai. Berangkat dari adanya rasa saling mencintai, akan melahirkan sikap saling menghormati dan menghargai yang pada akhirnya akan menciptakan kedamaian dalam hidup ini. Wasiat Nabi yang kelima, wala tuksir ad-dahika fa inna kasratad dahiki tumitul qalbi. Janganlah memperbanyak tertawa terbahak-bahak, karena tertawa seperti itu bisa membuat hati menjadi mati. Islam mengajarkan tabassum, tersenyum manis, bukan tadahuk, tertawa terbahak-bahak. Bahkan tersenyum manis, bermuka ceria di hadapan saudara-saudara kita adalah bernilai ibadah. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqah.
senyummu yang manis di hadapan saudaramu dan membuatnya bahagia melihat senyum itu adalah sedekah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, itulah 5 wasiat Nabi yang hendaknya dapat kita laksanakan dalam hidup keseharian kita. Kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan kita dapat melaksanakan wasiat tersebut, sehingga kita termasuk umatnya yang mencintai dan dicintai oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan akan memperoleh bentuk kecintaan yang tertinggi, yakni dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.